Selamat sore semuanya. Dari Kuningan kita menuju Cikijing dan saya keingetan terus tuh pengen membahas tentang Juventus ya. Tim Zebra, si Nyonya Tua, La Vecchia Signora. Kenapa? Karena di sana ada big questions, ada pertanyaan besar yang mungkin para Juventini bertanya-tanya. Loh, kenapa Maurizio Sarri ya diberhentikan atau dipecat, padahal baru saja mengantar Juventus juara, lalu mengangkat penggantinya itu debutan. Siapa debutannya? Andrea Pirlo. Mengejutkan tentu, bukan hanya saja bagi Juventini tetapi bagi seluruh pecinta sepak bola. Keputusan yang berani dari manajemen Juventus. Nah, pertanyaannya, apakah itu blunder? Bisa jadi. Apakah itu misalkan keputusan yang benar? Bisa jadi juga. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, diangkatnya Andrea Pirlo, kenapa dipecat dulu Maurizio Sarri itu? Kenapa Sarri dipecat? Juventus selalu manajemennya itu memandang ke depan, tidak melihat hari ini. Meskipun iya Serie A didapat, tetapi secara kualitas permainan Juve menurun. Juve itu tidak pantas kalah oleh Udinese. Juventus juga tidak pantas kalah dengan kalian. Juventus itu tidak pantas kalah oleh tim-tim papan tengah seperti itu, dan itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Kalah mudah itu tidak pernah terjadi. Artinya di sana ada degradasi permainan. Degradasi permainan yang membuat jengahnya petinggi Juventus sehingga memberhentikan Sarri. Apa yang salah? Respect dari pemain yang tidak ada kepada Maurizio Sarri. Kenapa? Karena di sana sudah ada Ronaldo sentris. Petinggi Juventus menginginkan seseorang yang mampu memaksimalkan potensi Ronaldo itu. Dan yang kedua, Liga Champions adalah menjadi target utama dari Juventus. Kemudian permainan jeblok. Pilihan terakhir adalah pecat. Pertanyaan yang kedua, lalu kenapa mesti Pirlo yang diangkat? Andrea Pirlo belum pernah melatih tim sekelas Primavera sekalipun. Pirlo hanya pemain berpengalaman, berprestasi iya. Semua tidak ada yang tidak tahu Andrea Pirlo. Cuman untuk melatih tidak ada yang tahu kapasitas dia, kecuali dengan dia memberikan pembuktian. Nah, kenapa manajemen Juventus memilih Andrea Pirlo bukan sekelas Pochettino misal? Satu, proyek jangka panjang itu ya. Jadi Juventus menginginkan proyek jangka panjang. Proyek jangka panjang yang akan membuat si Nyonya Tua itu kuat bukan hanya untuk musim depan tetapi untuk musim-musim berikutnya. Bisa jadi Pirlo membutuhkan waktu 1-2 tahun untuk membangun pondasi pemain. Pemain itu adalah tim utama yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Pirlo. Lalu kemudian tahun berikutnya baru mencari tim cadangan untuk memperkokoh dan mengisi kedalaman skuad. Ini terlihat dengan diberhenti atau diusirnya sosok Aaron Ramsey. Aaron Ramsey adalah seorang gelandang yang tidak diinginkan oleh Pirlo dan dia sudah akan pindah dan disuruh untuk mencari klub baru. Itu salah satunya. Dan ini membutuhkan waktu. Jadi tidak aneh kalau misalkan tahun depan Juventus dan Andrea Pirlo-nya tidak mendapatkan Scudetto, itu normal, itu wajar. Kenapa? Karena tahun depan adalah tahun di mana Juventus akan membangun pondasi kuat. Syukur kalau Scudetto, tidak Scudetto pun itu bukan target utama yang diinginkan manajemen. Tetapi terbangunnya kembali Juventus yang menakutkan, bukan Juventus yang mudah kalah dengan tim-tim papan tengah begitu. Lalu kira-kira siapa saja pemain yang akan direkrut oleh Juventus? Ini jadi pertanyaan besar dan ini akan menjadi tambahan video-video kami dari Biru Hitam untuk membahasnya. Lalu kemudian apa yang bisa menyebabkan Pirlo sukses?
datangnya pemain-pemain hebat yang cepat adaptasi dengan tim. Apa yang membuat Pirlo gagal nanti? Satu, kurang berpengalamannya Andrea Pirlo dalam memanage suatu tim. Dan ini pasti sudah dimaklumi oleh manajemen Juventus, dan manajemen Juventus juga siap dengan keadaan ini. Sehingga akan membuat petinggi Juventus bersabar paling tidak untuk 1 tahun ke depan. Jadi bagi pendukung Juventus, nikmati masa transisi. Meskipun tidak juara musim depan, tetapi Juventus tetaplah Juventus. Juventus akan tetap menjadi klub besar meskipun memerlukan waktu yang lama untuk membangun sebuah tim yang kokoh. Karena membangun sebuah tim itu tidak pernah mudah. Seperti halnya yang dilakukan Conte di Inter Milan, 1 tahun ini dia membuat pondasi kokoh. Musim depan dia mencari kedalaman skuad untuk mempersiapkan dalam perebutan Scudetto dan kompetisi-kompetisi lainnya. Sejauh ini juga sudah mendapatkan tiket semifinal. Itu tidak mudah. Membangun tim itu tidak mudah. Sama seperti halnya yang dilakukan oleh Ole Gunnar Solskjaer di Manchester United juga sama. Seperti halnya juga yang dilakukan oleh Jurgen Klopp di Liverpool. Semuanya butuh waktu. Tidak ada yang instan. Baik, begitu. Ya, semoga Pirlo sukses di Juventus. Meskipun pengalaman melatihnya belum teruji, tapi kalau didukung dengan pemain dan manajemen yang kokoh, tidak ada yang tidak mungkin. Karena olahraga itu bermain dalam setiap kemungkinan dan keberuntungan. Oke, selamat sore dari Kuningan. Semoga para penonton setia channel Biru Hitam selalu sehat, selalu bahagia. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Tolong diberikan kritik dan sarannya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.